Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan saya. Yang kedua saya membilang terima kasih kepada dosen pengampu dengan sapa Dr. Mardes dan Lima Wikere yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan materi ujian akhir semester atau yang disebut dengan UAS. Mata kuliah yaitu Studi Sistematis Teologi Historis. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu topik yang saya telah pilih yaitu Teologi Pasca Modern dan Hermeneutik Radikal. Nah, sebelum saya mempresentasikan atau membahas materi tersebut, perkenalkan dulu. Nama saya Gerson Lagewa, asal saya dari Maluku Utara, Desa Sekli, Kecamatan Kande Barat Selatan. Nah, sekarang ini saya berkuliah di kampus IAKN Manado dengan prodi yaitu Teologi. Saya sudah semester 2. Nah, sekilas perkenalkan diri saya, langsung saja kita masuk materi yaitu Teologi Pasca Modern dan Hermeneutik Radikal. Nah, kritik terhadap metanarasi dan objektivitas modern. Nah, kondisi ini memunculkan hermeneutik radikal yang memandang teks termasuk kitab suci bukan lagi sebagai wadah makna tunggal yang final, melainkan sebagai ruang dialog yang terbuka. Jadi kitab suci ini adalah ruang dialog yang terbuka dalam perkembangan modern saat ini. Nah, perkembangan teologis kontemporer tidak terlepas dari pengaruh pemikiran pasca modern yang digagas oleh Lyotard. Nah, Lyotard ini terutama bagi teologi Kristen, situasi ini menghadirkan tantangan dalam menjaga otoritas dan integritas iman. Nah, Lyotard ini bertujuan bahwa menjaga otoritas dan integritas iman bagi orang-orang Kristen. Nah, sekaligus peluang untuk mengembangkan metode penafsir yang lebih jujur dan peka terhadap konteks pembaca serta perubahan zaman. Nah, kajian kritis terhadap teologi pasca modern dan hermeneutik radikal bertujuan menyaring secara argumentatif unsur-unsur yang dapat memperkaya metodologi penafsir Alkitab. Jadi, kajian kritis terhadap teologi pasca modern ini bertujuan untuk menafsir Alkitab tanpa terjebak dalam situasi dan pemikiran-pemikiran liar. Nah, makna ini secara sistematis mengeksplorasi epistemologi pasca modern, kritik terhadap modernitas, dekonstruksi teks serta penerapan dalam tafsir Alkitab dan formulasi teologis dialogis di tengah pluralitas budaya pada saat ini. Dengan pendekatan ini dianggap teologi tanpa mampu berdialog secara bertanggung jawab dengan dunia akademik dan argumen budaya, namun tetap kokoh berpijak pada iman Kristen yang kritis dan kontekstual. Nah, epistemologi pasca modern menolak netralitas dan universal pengetahuan, menggugat fondasi rasionalitas. Nah, pencerahan yang selama ini membangun teologi sebagai sistem objektif. Nah, pengetahuan dipahami selalu bersifat lokal, kontekstual yang terkait dengan relasi kuasa, sehingga klaim teologi tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari situasi sosial budaya tertentu. Jadi teman-teman, ini akan teologi lahir bukan hanya dari berbagai macam penafsir, tetapi juga salah satu dari budaya yang kita pegang saat ini. Dalam konteks Indonesia, hal ini
membuka ruang bagi pembaca teologis yang lebih kontekstual, seperti ditunjukkan Antonius bahwa epistemologi barat pun dapat digali untuk menghasilkan kedalaman pemahaman bersama yang melampaui dikotomi modernitas dan tradisi lokal. Nah, kita lihat dalam implikasi epistemologi ini tampak dalam 3 hal kritik terhadap teologi sistematik yang terlalu deduktif. Nah, deduktif ini mengabaikan pengalaman komunitas beriman, menekankan pada komunitas penafsir sebagai bentuk makna melalui interaksi dinamis dan teks, serta pengakuan bahwa linguistik Trunscan secara langsung membentuk cara teologi memahami wahyu, tradisi, dan otoritas kitab suci. Dengan demikian, epistemologi pasca modern tidak sekedar menantang objektivitas, teman-teman. Nah, pasca modern ini, rasional modern dapat juga mendorong teologi untuk mengembangkan cara mengetahui yang lebih kontekstual, dialogis, dan bertanggung jawab tanpa kehilangan dasar normatif wahyu Kristen yang menjadi pijakan iman. Jadi ini sangat penting untuk menjadi sebuah pijakan iman. Nah, kita lihat kritik metanarasi dan objektivitas. Nah, kita lihat salah satu sumber terpenting pasca modern bagi teologi adalah kritiknya terhadap metanarasi sebagai hal yang penting. Tokoh yang pertama yaitu Lyotard melalui 2 metanarasi besar, modernitas, narasi epistemologi. Nah, rasional ini narasi sangat penting. Kedua narasi ini ditolak karena dianggap sebagai tidak penting. Nah, oleh sebab itu epistemologi yang menyembunyikan kepentingan dan kekuasaan tertentu dalam teologi, kita lihat dalam teologi kritik ini sangat relevan ketika mengungkap hal yang cenderung berdogma teologi barat yang sering dipersoalkan. Nah, kita lihat sebagai keberadaan individu padahal dirumuskan dalam konteks budaya tertentu dan tidak pernah sepenuhnya bebas dari nilai-nilai tertentu. Tantangan pasca modernisme bagi wawancara teologi Kristen kontemporer, khususnya dalam kajian teologi Indonesia, munculkan pada seperti menolak terhadap monopoli kebenaran, menguatkan pluralisme, relativisme. Nah, ini sangat penting menggugat terhadap stabil makna teks Alkitab. Jadi ini sangat penting untuk kita lihat makna dari Alkitab ini relevansi dengan pasca modern atau tidak. Ternyata dia relevansi sesuai dengan struktural yang kita kaji dalam konteks tertentu. Nah, ketika pasca modern juga menyadari objektivitas modern dalam teologi, yakni meyakinkan bahwa teks Alkitab dapat dipahami secara objektif melalui metode historis kritis. Kita lihat Richard melalui Philosophy and the Moral of Natural mendeskripsikan bahwa atau mendeklarasikan bahwa kematian epistemologi yang menawarkan hermeneutik sebagai pengingat, artinya membaca teks selalu berubah. Tindakan penafsir yang diawali oleh prasangka itu hal yang sangat sudah tradisi. Ya, prasangka tradisi dan konteks membaca itu sendiri. Gagasan ini
akan dilakukan oleh bagi yang tidak memaham konteks-konteks tertentu yang sepenuhnya tidak netral. Nah, kita lihat secara teologi kritik ini menggagas bahwa berbagai sistem dogmatis yang metode penafsir tidak dapat dipahami sebagai produk yang bebas konteks, melainkan lahir dari situasi sejarah, tradisi, bahasa, dan hubungan kekuasaan tertentu. Namun demikian, kritik pasca modern ini terhadap objektivitas tidak boleh dibicarakan sebagai tujuan total terhadap relativisme sebagai teologi Kristen. Tantangannya adalah memanfaatkan kritik ini untuk menyadari keterbatasan manusia dalam teologi sambil tetap mempertahankan bahwa wahyu Allah memberi dasar normatif bagi iman yang penafsir yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, kita lihat hermeneutik radikal dan konstruksi. Hermeneutik radikal merupakan istilah yang mencakup berbagai pendekatan penafsir yang secara mendasar mempertanyakan asumsi-asumsi tradisional tentang makna teks dan penulis dalam spektrum ini. Dekonstruksi menempati posisi yang paling radikal. Derrida memperkenalkan konsep doktrin dalam seminarnya di Universitas Johns Hopkins. Hopkins pada tahun 1966 yang kemudian berkembang menjadi sebuah metode pembacaan yang menganggap internal, konstruksi, dan hierarki tersembunyi. Nah, dalam setiap konteks, konsep ini itu sangat penting untuk mengistimewakan kehadiran suara dan menjadi salah satu hal penting untuk hermeneutik dan konstruksi itu tersebut dalam kajian hermeneutik Kristen kontemporer. Nah, pada masa kini yaitu dekonstruksi, Derrida telah memicu debat yang serius. Jadi teman-teman, Derrida ini telah memicu debat yang serius di situasi dekonstruksi. Itu sangat penting. Nah, untuk bagaimana teologi membongkar oposisi-oposisi yang tidak alkitabiah atau yang tidak benar, teman-teman. Nah, kita lihat hermeneutik radikal dan dekonstruksi. Namun demikian, hermeneutik radikal tidak identitas dengan relativisme mutlak. Dalam hal ini, hermeneutik filsafik Gadamer menawarkan konsep vision of horizon, perubahan cakrawala. Jadi ini salah satu cakrawala berpikir untuk kita yang memungkinkan dialog produktif antara cakrawala teks dan cakrawala pembaca. Jadi bagaimana kita berpikir sesuai dengan pembaca teks naskah tertentu, teman-teman. Nah, pemahaman ini itulah sangat penting untuk bagaimana kita mengetahui tradisi dan sangat relativisme untuk teologis dalam konteks budaya dan plural dan multikultural. Itu teman-teman. Upaya dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap kitab suci juga mencakup rasionalitas wahyu, sebuah langkah yang oleh sebagai teologi dilihat sebagai upaya untuk menjembatani iman dan akal dalam tradisi kritis modern, namun langkah untuk memerlukan. Jadi ini sangat penting teman-teman untuk bagaimana mengupayakan dekonstruksi dan sebuah kitab suci yang kita kaji harus dia terstruktur. Nah, kita lihat implikasi tafsir Alkitab.
Nah, pergumulan teologi dan pasca modernisme dan hermeneutik radikal memiliki implikasi yang sangat konkret. Jadi teman-teman, ini sangat konkret untuk bagaimana kita melihat teks. Nah, implikasi ini tafsir Alkitab ini, nah harus kita mengkorelasikan tafsir Alkitab. Nah, setidaknya ada 4 implikasi metodologis yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu menggeserkan dari makna tunggal menuju makna yang kaya dan terlepas pasca modernisme menolak gagasan bahwa makna dan kebenaran dipahami sebagai hal yang kaya, makna, dan dapat dieksplorasi berbagai komunitas pembaca yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pengetahuan pembaca kontekstual. Dalam paradigma ini, kontekstual pembaca tentu isu gender politik dan keadilan tidak lagi dilihat sebagai gangguan terhadap objektivitas, melainkan sebagai landasan yang sah dalam perlu proses penafsiran. Pendekatan ini didorong gereja untuk menafsir Alkitab dalam terang pergumulan yang sangat penting dalam iman Kristen. Namun pendekatan ini biblika menghasilkan bahwa makna teks ditentukan oleh identitas penulis ilahi dan sintesis, sehingga dialog tertentu kedua akan bersehubung atau yang disebut dengan korelasi. Nah, implikasi sifat Alkitab. Ketiga penerapan hermeneutik, konstruksi kritis, dan mengintegrasikan kerangka Ricord dan Gadamer. Teks Alkitab dapat dipahami sebagai teks hidup. Nah, Ricord ini dan Gadamer ini beranggapan bahwa teks Alkitab itu harus hidup. Kita memahami suatu teks itu hidup sesuai dengan apa yang ditulis naks atau teks Alkitab tertentu yang memiliki kapasitas untuk membaca kepada konflik dan pergumulan nyata di masyarakat atau di modern saat ini. Nah, keempat pentingnya kontribusi penafsir. Nah, ketiga itu penerapan hermeneutik, yang keempat itu penting komunitas penafsir. Nah, sebagai konteks hermeneutik yang sah, tafsir Alkitab tidak lagi hanya menjadi akademisi atau perdebatan yang singkat, melainkan salah satu hal yang penting dan korelasi bersama dan bertanggung jawab yang disebut dengan eklesial. Nah, formulasi dialogis dalam konteks pluralitas. Sekali lagi, formulasi dialogis dalam konteks pluralitas. Nah, bertolak dari analisis di atas dapat dirumuskan sebuah pendekatan teologi dialogis yang merespon terhadap pluralitas budaya dan ilmu pengetahuan secara konstruktif. Nah, teman-teman, ini harus konstruktif sesuai dengan apa yang kita bahas. Teologi dialogis dalam teks ini bukan berarti relativisme teologis yang mengabaikan klaim kebenaran Kristen, melainkan sebuah cara berteologi yang menempatkan dialog sebagai metodologi atau metode yang sikap dasar mengikuti tradisi biblis, dan di mana Allah sendiri dialog dengan manusia melalui sejarah, nabi, dan akhirnya melalui inkarnasi, yaitu Yesus Kristus, teman-teman. Pendekatan ini dialogis dan memiliki beberapa ciri. Perbedaan pertama ialah
bersifat bersifat konstruktif, namun tidak terimplementasi. Nah, oleh sebab itu Kristus tetap menjadi pusat dalam norma hermeneutik. Nah, hermeneutik ini bagaimana kita mengkontekstualitas dalam sebuah konteks, dalam konteks kebenaran, teman-teman. Pendekatan teologi dialogis juga menekankan pentingnya kontekstualisasi yang autentik Injil dan berada dalam posisi yang selalu bertentangan. Tradisi lokal justru dapat menjadi peluang untuk mengeksplorasikan iman Kristen secara kontekstual tanpa mengorbankan kebenaran Injil. Jadi ini sangat penting tanpa kita sadari, dan kita harus memang betul sadari untuk mengorbankan keberadaan Injil, tapi sesuai dengan konteks yang ada. Nah, jadi kesimpulan dari pemahaman atau materi saya yaitu teologi pasca modern dan hermeneutik radikal. Nah, kita memberikan kesimpulan yaitu teologi pasca modern dan hermeneutik radikal membawa tantangan sekaligus peluang bagi pembaharuan metodologi teologi Kristen, kritik terhadap metanarasi objektivitas modern karena tunggal teologi untuk menyadari bahwa penafsir Alkitab selalu terkait pada teks-teks sejarah, budaya, bahasa, dan relasi teologi untuk penafsir Alkitab selalu terkait dalam konteks-konteks kuasa tertentu. Namun demikian kritik-kritik tersebut tidak dapat diterima secara mentah, karena teologi Kristen tetap memerlukan dasar normatif yang bersumber dari wahyu Allah dan berpusat pada Kristus. Nah, kesadaran ini memanggil teologi untuk memiliki sikap yang lebih rendah hati, dialogis, dan terbuka terhadap kompleksitas pengalaman manusia tanpa kehilangan otoritas pada kebenaran iman yang menjadi pijakan. Di sisi lain, hermeneutik radikal dan dekonstruksi membantu membaca teks secara lebih kritis, tetapi harus tetap diarahkan oleh tanggung jawab teologi agar tidak terjerumus ke dalam relativisme. Pada akhirnya, teologi dialogis menjadi sintesis penting dalam pengabdi pluralitas budaya dan ilmu pengetahuan, karena memungkinkan gereja berdialog secara konstruktif dengan dunia, mengakui nilai konteks lokal, dan tetap menyatakan Kristus sebagai pusat iman. Dengan demikian, teologi Kristen tidak hanya bertahan di tengah perubahan zaman, tetapi juga mampu menghadirkan kesaksian yang relevan, kritis, dan setia pada wahyu Allah di setiap pergumulan manusia. Jadi teman-teman, naks Alkitab itu sangat penting